Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Kartika dengan NIM 2106051100064. Saya dari kelas Numerical Method F. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk tugas yang telah diberikan oleh Pak Okta, di mana pada tugas yang pertama, saya menggunakan metode Newton dan metode spline, dan untuk tugas yang kedua, saya menggunakan LU decomposition dengan metode Gauss-Jordan. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode Newton terlebih dahulu. Pada metode Newton ini, X digunakan sebagai untuk inputan, yaitu untuk memasukkan list nilai X. Di sini saya memasukkan 5 sesuai dengan perintah yang telah diberikan Pak Okta, dan saya di sini memasukkan nilai sesuka saya, yaitu 4, 10, 14, 18, dan 26. Lalu selanjutnya saya memasukkan list nilai Y. Di sini terdapat 2, 5, 19, 26, dan 28. Selanjutnya saya memasukkan titik yang ingin dicari, di mana pada soal titik yang ingin dicari itu ditentukan 10. Nah, selanjutnya nilai X akan digambarkan seperti ini pada program saya ya. Lalu selanjutnya pada matriks D ini merupakan nilai dari ini nilai Y. Jadi nilai Y ini kan ada 2, 5, 19. Nah, di sini ditaruh di matriks D. 2, 5, 19, 26, dan 28. Pada codingannya ini, perulangan berisikan rumus Newton. Di mana rumus Newton ini kan membutuhkan B0 sampai B4, karena di sini diharuskan untuk sampai orde ketiga atau kubik ya. Jadi ini adalah codingannya, di mana B0 ini adalah 2, B1 adalah 0,5, dan B3 adalah 0,3, B4 adalah minus 0,0371, dan B kelima adalah 0,0020. Sebenarnya mohon maaf di sini tadi saya kepencet ini, tapi ini tidak berpengaruh ya. Nah, selanjutnya X-nya ini merupakan mewakili X-nya. Dan untuk codingan yang ini merupakan rumus dari Newton. Ini mulai codingan ini sampai ini merupakan untuk mencari nilai approximate. Ini sesuai dengan rumus kubik, di mana ini L0 untuk orde pertama, L1 orde kedua, dan seterusnya hingga memenuhi syarat. Dan di sini untuk titik yang ingin dicari adalah 10, maka hasilnya adalah 5. Pada spline, di sini X untuk input atau memasukkan list nilai X. Nah, di sini saya masukkan sebanyak 5X, yaitu 4, 10, 14, 18, 26. Dan untuk nilai Y-nya saya juga memasukkan 5, 2, 5, 19, 26, 28. Ini sesuai dengan di soal. Lalu untuk memasukkan titik yang ingin dicari, di sini saya masukkan 10 karena sesuai apa yang diminta di soal. Nah, selanjutnya beralih ke bagian Z ini. Z ini merupakan persamaan yang dihasilkan, yaitu sebanyak 12 persamaan.
di mana pada persamaan 1 sampai 8 ini didapatkan dari ketika spline melewati 2 titik dari semisal dari 4 ke 10, 10 ke 14, 14 ke 18, dan begitu juga seterusnya. Dan ini adalah programnya. Sebelah sini adalah untuk menghitung persamaan 1 sampai 8. Nah, selanjutnya untuk persamaan 9 sampai 11 ini didapatkan dari turunan. Dan ini merupakan turunan program turunannya maksud saya. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang paling akhir ini didapat dari mengasumsikan spline pertama adalah linier. Dan ini adalah codingannya. Nah, selanjutnya pada output O ini merupakan yang menampung search vector dari persamaan yang telah dibuat di sini. Lalu, untuk J sendiri adalah inverse matrix yang dimana persamaan ini dikalikan dengan O yang ini, dan menghasilkan inverse matrix J, dan ini adalah programnya. Lalu untuk hasilnya ini didapatkan 5 untuk titik yang dicari, yaitu 10. Baik, selanjutnya untuk program menghitung dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, di mana program ini A merupakan untuk input atau memasukkan matriks. Nah, di sini saya memasukkan matriks sesuai dengan yang ada di soal. Seperti ini. Lalu yang B untuk memasukkan search vector. Ini juga sudah sesuai soal. Lalu selanjutnya matriks dan search vector ini akan berubah menjadi satu seperti ini pada codingan AUG sama dengan matriks AB. Nah, selanjutnya pada codingan yang bagian ini merupakan rumus dari Gauss-Jordan sendiri, di mana nantinya pada di bawahnya diagonal itu akan menghasilkan angka 0 semua, jadi akan terdapat segitiga bawah. Di sini kita dapat lihat di bawah 4 terdapat 0 sampai ke bawah sini 0, lalu pada 0,5 akan menjadi 0 semua. Nah, di sini jika sudah menghasilkan segitiga bawah, maka programnya akan selesai. Nah, di sini X merupakan substitusi balik, di mana seperti yang ada pada ini adalah X ke 5, hasil dari X ke 5. X ke 5 ini didapatkan dari substitusi antara 10,5613 dengan 10,5613. Lalu yang atasnya ini didapatkan dari sini. 307 substitusi dengan minus 20,4 dan 286,5556. Dan begitu juga seterusnya. Pada bagian LU decomposition, di sini juga terdapat A dan B, di mana A untuk memasukkan matriks. Di sini saya sudah memasukkan sesuai dengan soal, seperti
apa yang saya lakukan tadi pada Gauss-Jordan, lalu di sini bedanya langsung hanya terbentuk menjadi matriks seperti ini. Lalu selanjutnya untuk memasukkan source vector seperti ini, lalu akan menghasilkan B sama dengan source vector itu sendiri. Dan untuk cara codingan selanjutnya itu untuk upper. Upper ini untuk mengimplementasikan Gauss-Jordan di mana terbentuk matriks segitiga bawah. Yang di sini dapat dilihat ini terdapat segitiga bawah karena pengimplementasian Gauss-Jordan. Lalu untuk lower ini terbentuk matriks segitiga atas, dan untuk membuat Y caranya itu dengan membagi B atau source vector dengan L atau lower, dan itu nanti akan dilakukan sampai persamaan ke-5 seperti ini. Begitu juga dengan X nanti itu akan membagi Y dengan upper dan akan menghasilkan seperti ini. Jadi dapat dilihat dari codingannya, Xn sama dengan Yn dibagi Un, N, dan akan diulangi sampai persamaan itu habis. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.